Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam program 100 Hari Berdoa. Puji Tuhan, kita hari ini melangkah dalam 3 hari terakhir dalam seri berdoa kita, yaitu hari yang ke-98. Renungan hari ini berbicara tentang penginjilan di dalam kota. Judul renungan untuk hari ini yaitu Saya akan pergi kepada kota saya. Ayat intinya tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Kita bisa buka Alkitab kita, Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Pentingnya membuka jalan kita di kota-kota besar tetap dihadapkan kepada saya. Selama bertahun-tahun Tuhan telah mendesak tugas ini kepada kita, dan kita melihat pencapaian yang relatif kecil di dalam kota-kota yang padat penduduknya. Jika kita tidak serius mengerjakan tugas ini sebagaimana mestinya, maka setan akan melipat gandakan kesulitan yang tidak akan mudah mengatasinya. Kita sudah sangat jauh tertinggal di dalam melakukan pekerjaan yang seharusnya sudah lama dilakukan di dalam kota-kota yang telah lama diabaikan. Pekerjaan sekarang akan terasa lebih sulit dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Tetapi, walaupun demikian, jika kita mengambil tanggung jawab pekerjaan ini dalam nama Tuhan, maka semua penghalang akan disingkirkan dan kemenangan pasti akan menjadi milik kita. Buku Ministry to the Cities halaman 25. Saudara-saudaraku, kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk dunia tinggal di dalam kota-kota. Sementara kita meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada kita kapan waktu yang tepat untuk pindah ke pedesaan, kita tidak boleh mengabaikan pekerjaan di kota-kota. Kenapa? Karena miliaran orang terperangkap tanpa pengharapan di dalam kecanduan, hiruk-pikuk, keinginan dan lifestyle ataupun gaya hidup perkotaan. Ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kepada saudara dan saya, kepada kita semua suatu beban, yaitu beban untuk melayani di kota-kota. Mungkin kota tersebut sedang menunggu kita atau memanggil kita untuk memulai sebuah pusat pengaruh ataupun center of influence. Bisa berupa sebuah bisnis sebagai ladang misi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di dalam kota-kota besar di dunia ini. Atau mungkin ia sedang memanggil Anda, saudara, dan gereja saudara untuk terlibat dalam suatu pendekatan holistik melalui berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat di kota saudara tinggal. Mari kita meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita cara yang terbaik untuk melayani masyarakat di kota kita tinggal. Sementara kita terus berdoa, ada laporan kabar baik, kesaksian yang semoga ini menjadi menguatkan dan mengingatkan kita atas kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kabar baik dari Grand L, dia mengatakan, untuk mengejar ketinggalan hari-hari sekolah, pemerintah di Afrika Selatan memperpanjang hari sekolah sampai 6 hari termasuk hari Sabtu. Itu artinya anak-anak Tuhan yang sekolah harus masuk di hari Sabtu. Dengan demikian, Uni Conference Afrika Selatan memohon kepada pemerintah agar mengizinkan murid-murid Advent tidak masuk sekolah pada hari Sabat. Dan puji Tuhan, pemerintah mengabulkan permohonan ini. Mereka memuji Tuhan dan kita juga bersuka cita karena
Tuhan mendengar doa mereka. Kesaksian lainnya dari Dalmas O, dia mengatakan, "Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, karena Ia setia pada janji-janjinya. Saya bekerja sebagai penginjil literatur di Kenya. Saya telah mengalami berkat Tuhan selama pandemi ini, di mana saya mengalami kenaikan penjualan buku sejak bulan Maret, dan penjualan tetap stabil hingga saat ini." Kabar baik lainnya datang dari Amanda M. "Saya sedang berkomunikasi dengan tentara-tentara Amerika Serikat yang bertugas di medan perang. Saya membagikan bahan 100 hari berdoa dengan mereka, dan saya dapat melihat Tuhan bekerja di dalam hati mereka, di dalam keputusan yang mereka buat di medan perang." Kesaksian dari seseorang yang tidak disebutkan namanya, "Sepanjang yang saya ingat, ayah saya adalah seorang pecandu alkohol. Sebagai keluarga, kami telah berdoa agar Tuhan yang membebaskan dia dari ikatan ini, dan Tuhan menjawabnya. Ayah saya akhirnya berpartisipasi juga dalam 100 hari berdoa, dan bahkan sangat bersemangat untuk memimpin sesi doa." Dan juga ada laporan-laporan dari anak-anak kecil yang bersemangat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan doa di seluruh dunia. Puji Tuhan, karena roh Tuhan bekerja melalui anak-anak kecil. Mari kita terus berdoa dan tidak jemu-jemu berkomunikasi dengan Tuhan. Ada beberapa topik doa yang mau kita doakan. Yang pertama, mari berdoa untuk saudara, untuk kota saudara, dan juga untuk kota-kota besar di dunia ini yang semakin lama semakin menyerupai Sodom dan Gomora. Mari berdoa agar Tuhan menolong kita, keluarga kita, dan gereja kita supaya bisa memulai pusat-pusat pengaruh melalui pelayanan-pelayanan dan berbagai cara untuk menjangkau miliaran orang yang mengembara dalam kegelapan di dalam kota-kota. Mari kita juga terus berdoa untuk sebuah toko makanan sehat di Latvia yang dibuka oleh seorang insinyur milenial, yang dimana dia berhenti dari pekerjaannya untuk bekerja penuh waktu dalam apa yang disebut penginjilan berbasis bisnis. Jadi dia membangun bisnisnya untuk sebuah penginjilan. Mintalah Tuhan untuk memberkati usaha ini, untuk menciptakan hubungan dengan komunitas yang ada, dan untuk menolong para pelanggan yang mencari makanan yang akan membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Mari berdoa untuk semua pusat-pusat pengaruh di seluruh dunia, dan kiranya lebih banyak lagi orang Advent yang memulai bisnis-bisnis yang berfokus pada pelayanan dan misi. Mari kita juga berdoa untuk sebuah toko jus di Ogden, Utah yang menjangkau orang-orang muda di sana. Mari kita berdoa agar mereka berhasil dan agar pelayanan yang dilakukan oleh mereka ini dapat direplikasi di banyak tempat, termasuk di kota saudara. Mari kita berdoa untuk Vibrant Life Medical and Wellness Clinic di Bangalore, India, yang menawarkan perawatan alami untuk penyakit-penyakit kronis seperti tekanan darah, obesitas, dan diabetes. Mintalah Tuhan untuk mencurahkan roh-Nya untuk staf yang melayani agar kasih-Nya dapat mengalir melalui mereka kepada orang-orang yang mereka layani. Mari bawakan topik-topik doa ini di dalam doa saudara di rumah saudara. Mari kita terus membentuk suatu hubungan doa yang baik yang secara kontinu kita lakukan di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Mari kita lihat surga bekerja dan kita melihat ada pembaharuan budi di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan melihat banyak berkat Tuhan karena kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong kami umat-umat Tuhan yang saat ini berpartisipasi dalam 100 hari berdoa. Tolong kami agar kami
boleh melakukan dan memiliki keberanian dalam penginjilan di kota-kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberanikan diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudaraku, inilah program 100 hari berdoa untuk kita. Selamat berdoa, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.